per video ini dibuat, harga Bitcoin udah tembus lebih dari 1,4 miliar rupiah. Ada orang yang jadi miliarder karena Bitcoin, tapi ada juga orang yang boncos kehilangan uangnya. Sebagian orang percaya bahwa Bitcoin adalah masa depan sistem keuangan. Tapi sebagian juga menganggap bahwa ini cuman gelembung terbesar dalam sejarah. Sebenarnya apa sih itu Bitcoin? Dan kenapa semua orang jadi pada ikutan beli? Mulai dari perusahaan-perusahaan besar seperti MicroStrategy, Tesla, dan juga BlackRock sudah mulai masuk ke Bitcoin. Dalam video kali ini kita akan coba kupas tuntas terkait apa itu Bitcoin. Uang yang kita pegang sekarang seperti rupiah, dolar, euro, dan juga yen itu disebut sebagai fiat money. Uang fiat bisa dicetak kapan saja oleh pemerintah. Peredaran uang dikendalikan oleh pemerintah dan juga bank sentral. Sistem fiat ini yang sebetulnya menjadi masalah, karena sistem ini tidak ada backup kekayaan di belakangnya. Sistem fiat ini di-backup dengan sistem kepercayaan kita terhadap pemerintah. Sistem inilah yang berjalan selama puluhan tahun terakhir. Tapi ada satu masalah besar yang jarang dibicarakan. Ketika pemerintah membutuhkan uang, maka mereka bisa saja mencetak lebih banyak uang. Kedengarannya hal tersebut simple, tapi dampaknya bisa dirasakan oleh semua orang. Bayangkan begini, di tahun 2015 harga Indomie masih Rp2.000. Di tahun 2026 per video ini dibuat, harga Indomie tembus sampai Rp3.500, naik 75% dalam 10 tahun terakhir. Kalau kita pakai acuan ini, itu artinya daya beli rupiah sudah sangat melemah. Untuk membeli satu bungkus Indomie diperlukan ekstra 75% dibandingkan dengan uang yang sama di 10 tahun yang lalu. Belum lagi kalau kita bicara harga kebutuhan yang lainnya, seperti harga beras, harga bensin, harga rumah yang dulu terjangkau sekarang terasa sangat mustahil. Inilah yang disebut sebagai inflasi. Bitcoin lahir bukan kebetulan. Bitcoin lahir karena kemarahan. Pada tahun 2008, krisis finansial global menghantam seluruh dunia. Bank-bank terbesar di Amerika pada saat itu seperti Lehman Brothers, Bear Stearns runtuh dalam hitungan beberapa hari saja. Pasar saham global seperti S&P 500 turun lebih dari 50% pada saat itu. Jutaan orang kehilangan pekerjaan, jutaan keluarga kehilangan rumah mereka. Tapi di saat rakyat biasa menderita, pemerintah Amerika justru menggelontorkan miliaran dolar untuk menyelamatkan bank-bank yang sudah rusak. Dengan kata lain, uang pemerintah yang berasal dari pajak rakyat dipakai untuk menyelamatkan institusi yang menyebabkan krisis itu sendiri. Pada saat itu, banyak sekali orang yang marah dengan kekacauan yang terjadi. Dan di tengah kekacauan itu, tepatnya pada tanggal 31 Oktober di tahun 2008, muncul sebuah dokumen di internet melalui sebuah forum kriptografi yang cukup sepi. Pengirimnya menggunakan nama Satoshi Nakamoto. Judul dokumennya adalah Peer-to-Peer Electronic Cash System yang berisikan 9 halaman. Ide dasarnya sederhana, tapi cukup radikal. Bagaimana kalau kita punya uang digital yang tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah, tidak bisa dikontrol oleh bank, tidak bisa dicetak sesuka hati, sistem keuangan yang berjalan langsung antar pengguna. Pada tanggal 3 Januari tahun 2009, Satoshi menambang blok Bitcoin pertama dalam sejarah, dan blok tersebut diberi nama Genesis Block. Di dalam blok pertama itu, Satoshi meninggalkan sebuah pesan tersembunyi yang berbunyi, "The Times, 3 January 2009, Chancellor on brink of second bailout for banks." Ini adalah headline surat kabar The Times pada hari itu.
sebuah pesan yang sangat jelas. 9 hari kemudian, pada tanggal 12 Januari tahun 2009, transaksi Bitcoin pertama terjadi dalam sejarah. Satoshi mengirim 10 Bitcoin kepada seorang programmer bernama Hal Finney, dan disinilah transaksi Bitcoin mulai dijalankan. Tapi siapa sebenarnya Satoshi Nakamoto? Sampai hari ini tidak ada yang tahu. Apakah Satoshi seorang pria? Apakah Satoshi seorang wanita? Atau apakah Satoshi sekelompok orang? Sampai hari ini identitasnya masih menjadi misteri terbesar di dalam dunia teknologi dan keuangan. Dan yang lebih mengejutkannya, Satoshi memiliki sekitar 1 juta Bitcoin dengan nilai kekayaan per hari ini ditaksir sekitar 85 juta dolar, atau jika dalam kurs rupiah sekitar 1,5 kuadriliun rupiah per video ini dibuat. Dompet Satoshi tidak bergerak. Transaksi terakhirnya terjadi pada tanggal 12 Januari di tahun 2009. Kekayaannya terus bertambah seiring berjalannya waktu, seiring kenaikan harga Bitcoin. Seolah Satoshi memang tidak pernah ada untuk kekayaan sebanyak itu, namun dompetnya tetap kekal dan tidak bergerak. Ada satu hal yang membuat Bitcoin benar-benar berbeda dari semua uang yang pernah ada, yaitu jumlahnya terbatas. Di dunia ini hanya akan ada 21 juta Bitcoin di seluruh dunia. Tidak akan bisa ditambah lagi, tidak bisa dicetak lagi selamanya. Saat ini sudah sekitar 20 juta Bitcoin yang beredar di pasaran, artinya hanya tersisa kurang dari 1 juta Bitcoin yang belum beredar. Bitcoin tidak hanya diperebutkan oleh masyarakat retail seperti kita, banyak raksasa-raksasa keuangan yang saling memperebutkan. Public companies besar seperti MicroStrategy, Metaplanet, Mara Holdings, Tesla, kemudian negara-negara besar seperti Amerika, China, UK, dan El Salvador juga saling memperebutkan Bitcoin. Artinya kesempatan retail seperti kita untuk memegang dan mengumpulkan Bitcoin akan semakin mengecil karena barang ini diperebutkan oleh raksasa-raksasa dalam dunia finance. Banyak orang yang menyebut Bitcoin sebagai emas digital, aset langka berbentuk digital. Tapi tidak seperti emas yang harus disimpan secara fisik. Bitcoin bisa dikirim ke seluruh dunia hanya dalam hitungan menit, tanpa bank, tanpa batas negara, tanpa izin siapapun. Dan mungkin itulah memang yang paling revolusioner dari Bitcoin itu sendiri. Bukan hanya teknologinya, tapi idenya. Uang bisa menjadi milik siapapun, bukan milik bank, bukan milik pemerintah. Be your own bank. Tapi bagaimana sebenarnya transaksi Bitcoin bekerja? Jawabannya adalah blockchain, buku catatan digital raksasa yang mencatat setiap transaksi Bitcoin secara terbuka. Sehingga ketika ada seseorang yang mengirim Bitcoin kepada orang lain, seluruh jaringan komputer di dunia akan memverifikasi transaksi tersebut. Bukan hanya satu server, bukan hanya satu perusahaan, tapi ribuan komputer mining yang memverifikasi transaksi tersebut yang tersebar di seluruh dunia secara bersamaan. Oleh karenanya, Bitcoin disebut decentralized. Tidak ada satu pihak yang punya kendali penuh atas jaringan Bitcoin, dan inilah yang membuat Bitcoin menjadi sulit untuk dimanipulasi. Untuk menambah transaksi baru ke dalam blockchain, dibutuhkan proses komputasi yang cukup tinggi, yang disebut sebagai mining. Mining bukan sekedar menambang koin, tapi di baliknya terdapat proses komputasi dari komputer-komputer para miner untuk memecahkan perhitungan matematik yang sangat kompleks untuk memvalidasi transaksi Bitcoin. Komputer yang berhasil memverifikasi transaksi tersebut akan mendapatkan hadiah Bitcoin. Karena proses ini membutuhkan daya listrik dan perangkat yang cukup mahal, Bitcoin tidak bisa dibuat sembarangan. Ada biaya nyata dalam memproduksi Bitcoin, dan justru karena hal tersebut,
Bitcoin menjadi memiliki nilai. Selain itu, demand-nya juga sangat tinggi di kalangan masyarakat. Hal inilah yang membuat harga Bitcoin semakin tinggi.